Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya Allah berikan kebahagiaan serta kesehatan. Baiklah anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran menginspirasi meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang barokah, sehingga menjadikan kita orang-orang yang Allah muliakan karena ilmu yang Allah ridhoi. Baiklah, kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, setelah berdoa kita melanjutkan dengan ice breaking terlebih dahulu. Silahkan semuanya berdiri dan ikuti gerakan yang ada di layar. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baiklah semuanya, silahkan duduk kembali dengan rapi. Lalu kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila untuk menumbuhkan jiwa pelajar Pancasila yang ada di dalam diri kita. Baiklah anak-anak, silahkan konsentrasi dan perhatikan layar di depan, dan kita nyanyikan bersama-sama. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Masya Allah, semangatnya anak-anak hebat ini. Beri aplaus untuk semuanya. Baiklah anak-anak hebat, selanjutnya kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Sebelum itu, silahkan fahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan di layar. Nah, selanjutnya silahkan kalian jawab 2 pertanyaan pemantik dari Ibu ini. Nah, jika sudah dijawab, bisa disimpan terlebih dahulu jawabannya. Sekarang kita lihat video yang ada di layar depan. Kemudian nanti Ibu ingin kalian buat sebuah analisa masalah yang terjadi di dalamnya. Simak baik-baik ya videonya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar. Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menu makan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan. Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda.
Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya, pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Baiklah anak-anak, selanjutnya setelah tadi kalian melihat video pembelajaran, sekarang ibu ingin kalian mengaitkan antara video tersebut dengan dalil-dalil yang ibu sampaikan. Yang pertama adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan dilanjutkan dengan hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa yang berjalan di atas jalan Allah dengan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah." Nah, selanjutnya ibu ingin kalian memahami apa itu urgensi dari tolabul ilmi, hikmah dari tolabul ilmi, dan jika kalian sudah memahaminya, selanjutnya ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian ibu akan memberikan kalian LKPD sebagai bahan diskusi dalam kelompok kalian. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikannya di depan. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mempresentasikan hasil kelompok dengan sangat semangat dan hebat, selanjutnya ibu ingin mengetahui siapa di antara kalian yang sangat semangat untuk menjawab pertanyaan yang ibu tampilkan di layar. Silahkan angkat tangan. Masya Allah, beri aplaus untuk teman kita yang sudah sangat semangat sekali dalam menjawab pertanyaan yang ibu berikan. Baiklah anak-anak hebat, untuk tugas akhir hari ini ibu ingin kalian membuat poster menggunakan Canva semenarik mungkin dengan tema Al-Quran menginspirasi, meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Nah, sekarang silahkan lihat kriteria penilaian poster yang ada di layar kalian. Baiklah anak-anak, selesai sudah materi kita hari ini. Mari kita tutup materi hari ini dengan doa penutup majelis atau kafaratul majelis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, alhamdulillah, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.